Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga suasana Natal masih dapat kita rasakan ketika kita melangkah di tahun yang baru ini. Dan ya, damai sejahtera surgawi yang telah turun ke dalam dunia itu hendaknya tetap mengisi hati kita dan memenuhi seluruh aspek kehidupan kita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita membaca satu bagian ketika kita mendapati Injil Yohanes menceritakan tentang realita yang terjadi ketika Yesus datang ke dalam dunia. Injil Yohanes berkata, ia telah ada di dalam dunia ini. Tetapi ternyata ketika ia, yaitu Allah sendiri, datang kepada milik kepunyaannya, orang-orang tidak mengenalnya. Orang-orang menolaknya. Aduh, kalau kita bayangkan bagaimanakah perasaan Allah ketika Ia dengan hati-hati menciptakan dunia ini. Ia dengan penuh kesabaran menciptakan isi dunia ini. Ia dengan penuh kesetiaan memelihara isi dunia ini. Tetapi kemudian yang Ia ciptakan dan yang Ia pelihara tidak menerimanya, tidak mengenalnya, bahkan menolaknya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Sakit, kata orang beberapa tahun yang lalu. Apa? Sakitnya tuh di sini. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, kenapa Injil Yohanes dibuka dengan kisah penolakan? Ternyata Injil Yohanes ini ditulis kepada orang-orang Kristen, komunitas umat beriman mula-mula yang biasa disebut dengan komunitas Yohanes, ketika mereka berada di dalam masa-masa yang sukar, di dalam pergumulan iman mereka. Iman mereka kepada Yesus Kristus membuat hidup mereka menjadi tidak mudah. Iman yang kemudian mereka tunjukkan melalui sikap dan perilaku keseharian yang ternyata berbeda dengan sikap dan perilaku kebanyakan orang pada waktu itu, justru menimbulkan sikap-sikap antipati serta tindakan-tindakan represif, tekanan-tekanan dari orang-orang lain yang tidak mengerti mengapa orang-orang Kristen punya pandangan hidup,
punya sikap hidup, punya perilaku hidup yang seperti ini. Oh, yang lain mabuk-mabukan, orang Kristen tidak. Oh, yang lain korupsi, orang Kristen tidak. Orang lain intrik politik, orang Kristen tidak. Loh, orang Kristen ini kok beda? Orang Kristen ini kok lain? Oh, sombong mereka. Mereka ini sungguh-sungguh orang-orang yang tidak mengerti zaman. Mestinya kan orang itu hidup mengikuti zaman. Mestinya orang kan hidup mengikuti aliran filsafat serta perilaku yang sedang berkembang. Kalau sekarang musimnya musim berbohong, ya kamu mestinya ikut berbohong. Kalau sekarang musimnya korupsi, ya mestinya kamu ikut korupsi. Kalau sekarang musimnya perselingkuhan dan perzinahan, mestinya kamu ikut berselingkuh dan berzina. Tetapi ternyata tidak. Orang Kristen mula-mula justru memiliki keteguhan hati, justru memiliki prinsip kehidupan, tata nilai, serta sikap hidup yang berbeda dengan lingkungan dan masyarakat di mana mereka tinggal. Dan itu harus dibayar mahal. Mereka harus membayar harga. Mereka harus membayar dengan penderitaan. Mereka bahkan harus membayar dengan nyawa mereka. Ibu bapak saudara yang terkasih, di tengah situasi demikian, tentu mereka bergumul. Tentu mereka bertanya-tanya. Tentu mereka merindukan kekuatan dan topangan. Apakah jalan yang aku pilih ini benar? Apakah sikap hidup yang aku sudah ambil ini benar? Dan Injil Yohanes ditulis untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Penulis Injil Yohanes memberikan referensi. Tuh lihat, Allah sendiri. Bayangkan, Allah sendiri. Allah yang menciptakan dunia ini. Allah yang menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini. Bahkan Allah yang dengan penuh kesetiaan memelihara karya ciptaannya, ternyata tidak dikenal oleh milik kepunyaannya. Ternyata ditolak oleh milik kepunyaannya. Allah sendiri saja mengalami penolakan seperti itu. Jadi kalau hari ini engkau mengalami penolakan, kalau hari ini engkau harus membayar harga karena imanmu dan sikap hidupmu, pilihanmu, dan prinsip-prinsip kehidupan yang menjadi pegangan hidupmu karena imanmu kepada Allah, engkau sekarang juga mengalami penolakan. Sama, Allah ditolak, engkau pun juga mengalami hal yang sama. Jangan gundah, jangan gamang, jangan kemudian meragu untuk terus melangkah di dunia ini. Jangan kemudian menjadi luntur dan luruh. Tetapi biarlah imanmu semakin diteguhkan, imanmu semakin dikuatkan. Ibu bapak, saudara yang terkasih
dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak selalu sebagai orang-orang Kristen hidup kita tenang, aman, dan nyaman. Ada waktunya Tuhan izinkan kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Ada waktunya di mana Tuhan izinkan kita untuk mengalami berbagai-bagai masalah dalam kehidupan ini karena iman kita. Mungkin ada titik-titik waktu di mana Tuhan ingin kita menunjukkan kejujuran kita di tempat kerja kita. Mungkin ada waktu di mana Tuhan mau menunjukkan kepada kita bagaimana kita menyatakan kasih Allah di tempat di mana kita berada, di sekitar tempat tinggal kita. Mungkin kita juga dipanggil untuk tetap memberikan dedikasi yang tinggi di tengah-tengah berbagai-bagai situasi yang membuat kita merasa kesulitan untuk terus menjalani hidup ini. Ya, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, Injil Yohanes menjadi Injil yang memberikan kekuatan kepada kita manakala ternyata lingkungan di sekitar kita tidak dapat menerima dedikasi, komitmen, ketetapan hati kita untuk hidup mengikut Kristus. Allah saja ditolak, apalagi kita. Jangan berkecil hati, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Tetap maju, tetap semangat, tetap memiliki hati yang terarah, fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, ada kalanya kami harus membayar harga yang tidak mudah dan tidak murah manakala kami hari hidup mengikut anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Oleh karena itu kami memohon, biarlah Engkau kuatkan, Engkau teguhkan, Engkau mampukan kami untuk hidup sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mau hidup mengikut Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, dan biarlah berkat Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita dan memampukan kita menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.